Perkenalkan, nama saya Indah Agustina Nainggolan, kelas 1C, NPM A1A020103, dosen pengampu Bapak Fitra Yopika MPD. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kebudayaan yang ada di daerah saya, yaitu Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera bagian barat. Secara administratif, wilayah Bengkulu dibagi menjadi 9 daerah kabupaten dan 1 daerah kota yang terbagi atas 110 kecamatan dan 1.355 kelurahan. Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bengkulu tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya provinsi ini. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa daerah. Begitu juga dengan suku bangsa yang ada di daerah Bengkulu. Sebagian besar bahasa daerah masyarakat Bengkulu diantaranya bahasa Rejang, bahasa Melayu, bahasa Lembak, dan bahasa Selatan. Adapun alat musik tradisional daerah Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu terdapat alat musik yang cukup terkenal, yaitu dol. Alat musik ini bentuknya mirip dengan gendang yang dimainkan dengan cara ditabuh. Masyarakat Bengkulu dari anak-anak sampai dewasa sangat akrab dengan alat musik dol. Bahkan bukan hanya alat musik tradisional Bengkulu saja, hasil kebudayaan lain dari masyarakat Bengkulu adalah seni kerajinan. Seni kerajinan karya rakyat yang terdapat di wilayah ini antara lain seni pahat, seni batik, seni ukir, dan seni karya lainnya. Berikut ini beberapa hasil seni kerajinan yang terdapat di daerah Bengkulu. Yang pertama, kain besurek. Kain besurek merupakan batik khas kota Bengkulu. Disebut besurek karena kain ini tertuliskan huruf-huruf Arab. Motif asli kain ini berupa motif huruf Arab dan bunga Rafflesia arnoldi yang merupakan perpaduan antara motif kaligrafi Jambi dan Cirebon. Kerajinan yang kedua yaitu kulit lantung. Kulit lantung merupakan kerajinan khas yang terdapat di kota Bengkulu. Bahan utama kerajinan ini menggunakan kulit pohon lantung. Lantung adalah pohon liar yang banyak ditemukan di Bengkulu. Adapun upacara tradisional yang ada di daerah Bengkulu yang dinamakan dengan tabut, yang sering juga diucapkan dengan nama tabot. Di lain daerah, yaitu Sumatera Barat, dikenal dengan nama tabui. Merupakan upacara berkabung kaum Syiah karena upacara ini sudah cukup lama tumbuh dan berkembang di sebagian masyarakat kota Bengkulu. Maka akhirnya dipandang sebagai upacara tradisional kota Bengkulu, baik dari kalangan kaum Sipai maupun oleh seluruh masyarakat Melayu Bengkulu. Seperti yang diuraikan sebelumnya, nama tabut berasal dari kata Arab yaitu tabut, yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Konon menurut kepercayaan kaum Bani Israel pada waktu itu bahwa bila tabut ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Namun sebaliknya, bila tabut tersebut hilang maka akan dapat mendatangkan malapetaka bagi mereka. Di Bengkulu sendiri, upacara tabot ini merupakan upacara hari berkabung atas gugurnya Syahid Agung Husein bin Ali bin Abi Thalib, salah seorang cucu Nabi Muhammad. Inti dari upacara tersebut adalah mengenang usaha dan upaya para pemimpin Syiah dan kaumnya yang berupaya mengumpulkan bagian-bagian dari jenazah Husein. Setelah semua bagian tubuhnya terkumpul, kemudian diarak dan dimakamkan di padang Karbala. Seluruh upacara berlangsung selama 10 hari.
yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Adapun tahapan dari upacara tabut tersebut adalah sebagai berikut. Pengambilan tanah, duduk penja, menjara, merandai, arak penja, arak serban, gam atau masa tenang atau berkabung, dan arak gendang serta tabuk terbuang. Tradisi tabut dibawa oleh para pekerja Islam Syiah dari Madras dan Bengali, India bagian selatan, yang dibawa oleh tentara Inggris untuk membangun benteng Marlborough pada tahun 1713 sampai 1719. Tradisi tabut ini terdiri dari 9 rangkaian acara. Pertama, mulai dari mengambil tanah atau mengambil tanah. Tanah yang diambil harus mengandung unsur-unsur magis. Oleh karena itu, harus diambil dari tempat keramat. Kedua, duduk penja atau mencuci jari-jari. Penja adalah benda yang terbuat dari kuningan, perak, atau tembaga yang berbentuk telapak tangan manusia lengkap dengan jari-jarinya. Karenanya penja ini disebut juga dengan jari-jari. Ketiga, merandai atau mengumpulkan dana, yang dilakukan oleh jolah atau orang yang bertugas mengambil dana untuk kegiatan kemasyarakatan. Biasanya terdiri dari anak-anak berusia 10 sampai 12 tahun. Acara merandai diadakan pada tanggal 6 Muharram. Yang keempat, menjara atau mengandun. Artinya berkunjung atau mendatangkan kelompok lain untuk beruji atau bertanding dol, sejenis beduk yang terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya serta ditutupi dengan kulit lembu. Yang kelima adalah arak penja, yang mana penja diletakkan di dalam tabut dan diarak di jalan-jalan utama kota Bengkulu. Yang keenam merupakan acara mengarak penja yang ditambah dengan serban atau sorban putih dan diletakkan pada tabut kecil. Yang ketujuh adalah gan atau tenang atau berkabung, merupakan tahapan dalam upacara tabut yang wajib ditaati. Tahap gam merupakan saat dimana tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan apapun. Yang kedelapan dilakukan pada tanggal 9 Muharram, juga disebut dengan arak gendang. Tahap ini dimulai dengan pelepasan tabut bersanding di gerga masing-masing. Yang terakhir dari keseluruhan rangkaian upacara tabut disebut dengan tabut terbuang, yang diadakan pada tanggal 10 Muharram. Tabut berasal dari kata Arab tabut, yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Tabut dikenal sebagai peti yang berisikan kitab Taurat Bani Israel, yang dipercayai jika muncul akan mendatangkan kebaikan, namun jika hilang akan mendatangkan malapetaka. Saat ini tabut yang digunakan dalam upacara tabut di Bengkulu berupa suatu bangunan bertingkat-tingkat seperti menara masjid dengan ukuran yang beragam dan berhiasi lapisan kertas warna-warni. Adapun tarian Provinsi Bengkulu yang disebut dengan sekapur siri atau tarian persembahan. Tari persembahan untuk penyambutan tamu kehormatan. Setiap daerah Nusantara selalu ada penyambutan tamu kehormatan yang datang atau mengunjungi daerah tersebut. Tarian ini adalah salah satu kebanggaan masyarakat Bengkulu. Anggota penari dari sekapur siri ini ada 5 orang atau lebih,
Salah satunya dari penari akan membawakan lengguai sebagai tanda penyambutan kepada tamu kehormatan dan yang diberikan kepada tamu kehormatan. Tarian ini biasanya sering dibawakan pada acara perpisahan, perkawinan. Untuk acara perkawinan, lengguai akan diberikan kepada sang mempelai. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Sekian dan terima kasih.